Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari matematika tentang soal cerita dalam diagram lingkaran di kelas 6. Perhatikan contoh yang pertama ini, nak. Diagram lingkaran berikut menunjukkan data banyak setiap jenis buah hasil panen Pak Rozi. Melon 54 derajat, duku, semangka, rambutan 125 derajat, dan jeruk 55 derajat. Jika banyak duku 108 kg, maka tentukan banyak buah semangka. Oke, paham ya, nak? Langkah pertama, kita lengkapi dulu seluruh derajat dalam diagram lingkarannya. Yang belum ada bagian derajatnya yaitu buah apa saja, nak? Buah duku dan buah semangka. Oke, maka kita lengkapi dulu nih. Ingat, dalam satu lingkaran penuh itu berapa, nak? 360 derajat. Paham, nak? Oke. Langkah kedua, kita cari dulu. Ya. Jumlah seluruh derajat tadi 360. Paham ya, nak? Lalu, maka bisa kita tentukan dulu besaran buah duku dan semangka. Yang pertama kita cari yaitu yang semangka. Mengapa? Karena semangka itu besar sudutnya siku-siku. Ini ada sudut siku-sikunya, ya, perjelas. Oke, maka tadi kalau dalam derajat itu siku-siku atau dia 1/4 lingkaran, maka berapa, nak? Ya, tepat sekali, sama dengan 90 derajat. Maka semangka 90 derajat. Sekarang buah duku, bagaimana cara mencari buah duku? Tinggal sisa satu. Ya udah, seluruhnya 360 derajat kita kurangi total dari seluruh angka yang sudah ada, yaitu 90 derajat semangka tambah 125 derajat rambutan ditambah 55 derajat jeruk ditambah juga 54 derajat buah melon. Paham, nak? Jadi kita hasilkan yaitu 36 derajat. Ya, silakan kalian nanti hitung jika masih ragu. Sekarang duku 36 derajat kita tulis sekarang. Jika sudah lengkap, bagaimana selanjutnya? Ya sudah, kita ingat konsepnya selalu. Ditanya, per diketahui, dikalikan soal. Sekarang yang ditanyakan apa, nak? Buah semangka. Oke, kita cari semangka sekarang. Karena semangka yang ditanya, maka semangka 90 derajat. Ingat, dalam konsepnya ditanya dan diketahui ini adalah berhubungan dengan derajatnya. Ya, ditanya berarti 90 derajat sama dengan 90 derajat per, ingat yang diketahui. Yang mana yang diketahui? Yang diketahui sini jika banyak buah duku. Ini dia yang diketahui. Yang diketahuinya duku, berarti duku berapa derajat? 36 derajat. Maka per 36 derajat. Kita kalikan. Yang di soal mana persoalannya? Ingat, ini bukan dikalikan 360 derajat seperti pembelajaran sebelumnya. Karena ini persoalannya adalah yang berhubungan dengan diketahui, yaitu 108 kg, maka persoalannya itu adalah 108 kg. Ya, kita ulangi. Yang ditanyanya semangka, maka 90 derajat. Yang diketahuinya di sini buah duku, 36 derajat. Yang diketahuinya sudah, lalu soalnya. Soalnya ini berhubungan dengan angka yang ada di dalam soal maksudnya, ya, yaitu 108 kg. Maka kita bisa simpulkan. Kita gunakan saja sistem pencoretan. Ini derajat dengan derajat habis, ya, nak. 90 dibagi 9 yaitu 10. 36 dibagi 9 yaitu 4. Ya. Terus kita gunakan sistem pencoretan lagi. Langsung saja kita jumlahkan yaitu 270 kg. Ya, nanti kalian bisa hitung sendiri. Oke. Banyak-banyak berlatih menghitung. Jika sudah, maka kita bisa simpulkan, ya. Jadi panen buah semangka Pak Rozi adalah 270
kg. Ingat, penentuan ditanya per diketahui dikali soalnya. Jangan sampai terbalik. Jika kalian terbalik, hasilnya pun akan berbeda. Oke. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Diagram lingkaran ini menunjukkan data populasi hewan di hutan lindung. Ada orang hutan 18%, beruang madu 20%, jalak belum ada, rusa 28%, dan harimau. Ingat. Jika populasi rusa ada 112 ekor, tentukan selisih populasi harimau dan jalak. Oke, langkah pertama tadi bagaimana, Nak? Kita lengkapi seluruh persentasenya dulu. Ingat, ini persentasenya. Hewan apa yang belum ada besarannya atau besar persentasenya? Hewan apa, Nak? Ya, tepat. Jalak dan harimau. Oke, jelas ya, Nak? Sekarang berapa jumlah seluruh persentase tadi dalam satu lingkaran penuh? Ingat, persentase bukan derajat. 100%. Lalu, kita tentukan besaran persentase buah jalak dan harimau, terutama buah hewan harimau terlebih dahulu, karena dia sudutnya siku-siku. Kalau dalam persen berarti 25%. Sekarang hewan jalak. Bagaimana caranya? Seluruhnya 100%, kita kurangi jumlah dari keseluruhannya, yaitu mulai dari 18% orangutan, 20% beruang madu, 28% rusa, dan harimau 25%. Kita totalkan, jadi hewan jalak ini persentasenya adalah 9%. Ya, jika sudah lengkap baru kita mulai bisa mencarinya. Konsepnya yaitu ditanya per diketahui dikalikan soal. Oke, kita cari harimau sekarang. Karena dia tanyanya harimau dan jalak, sebenarnya bisa kita langsung tentukan dua-duanya ya. Tapi ini kita carikan harimau dulu dan jalaknya. Harimau berapa persen? 25%. Yang diketahui di dalam soal nih, pahami, Nak. Jangan langsung ya. Rusa yang diketahui di sini. Berarti kita pakai persentase rusa. Mana rusa? 28%. Maka per 28% dikalikan, persoalannya mana ya? Angkanya yang di dalam soal nih dia. Kita ambil, kalikan 112 ekor. Kita coret persen dengan persen. Ya. Maka hasil akhirnya yaitu 100 ekor. Dari mana? Langsung saja ini bisa kita coret. 28 itu dibagi sama-sama, dibagi 28 langsung saja dengan 112. 28 dibagi 28 1, 112 dibagi 28 itu 4. Maka 25 dikalikan 4, 100 ekor. Sekarang kita cari jalaknya. Jalak berapa persen? 9% dari 28%. Maksudnya apa dari 28% tadi? Ini. Di soalnya ini diketahuinya hanya rusa. Ya. Kita kalikan sekarang. Rusa berapa? 112 ekor. Ya. Jadi diketahui dan soal ini saling berhubungan. Tidak boleh dia melenceng. Ya, atau tidak berhubungan. Kita coret tadi persen dengan persen. 28 dengan 112 yaitu 4. Ya. Jadi 36 ekor, 9 dikali 4. Apakah ini sudah selesai? Belum. Dia tanya selisihnya, maka kita selisihkan saja harimau dengan jalak yaitu 100 ekor kita kurangi 36 ekor yaitu 64 ekor. Kita simpulkan, jadi selisih populasi harimau dan jalak di hutan lindung adalah 64 ekor. Paham ya, Nak? Pelan-pelan, tidak usah panik, mudah sekali. Sekarang kita ke soal yang pertama contohnya. Diagram lingkaran ini nanti menunjukkan data penjualan sembako di toko Merdeka. Garam terjual 16%, gula 10%, beras belum diketahui, mie instan 15%, dan telur 20%. Jika penjualan seluruh sembako toko Merdeka ini 300 kg, maka tentukanlah penjualan beras. Sama seperti tadi, langkah pertama yaitu kita lengkapi dulu seluruh persentasenya di dalam diagram lingkaran ini. Yang belum ada apa, Nak?
yaitu beras. Tepat. Berapa jumlah persentase seluruhnya dulu kita ingat? Ingat dalam persen 100%. Maka ini sudutnya bukan siku-siku. Maka kita tidak bisa langsung menentukan 25%, maka kita harus cari, yaitu jumlah seluruhnya. Berapa, Nak? 100% kita kurangi total dari seluruh yang sudah ada, yaitu 16% garam, gula 10%, 15% mie instan, dan telur 20%. Maka hasilnya yaitu beras 39%. Nah, dia sudutnya tumpul, betul ya, Nak? Lalu konsepnya apa? Ditanya per, diketahui, dikalikan soalnya. Ingat, yang ditanya sekarang apa, Nak? Beras. Ya sudah, beras berapa persen? 39%. Yang diketahuinya, ingat ya, jika penjualan seluruh sembako berarti semuanya tanpa kecuali, yaitu garam, gula, beras, mie instan, telur. Jika seluruhnya, maka berapa persen kalau seluruhnya itu, Nak? Ya, tepat 100%. Ya, paham, Nak? Oke, karena dia seluruhnya, bukan garam, gula, mie instan, atau telur, seluruhnya. Paham sampai sini, Nak? Lalu kita kalikan di dalam soal. Mana yang dalam soal ini angkanya? Ya, ingat. Kalikan 300 kg. Ini mudah sekali. Persen dengan persen habis. Ini nolnya 2, kita habiskan juga dengan yang 300. Selesai, tinggal 39 kita kalikan 3. Yaitu 117 kg. Maka bisa kita simpulkan sekarang penjualan beras di toko Merdeka adalah 117 kg. Paham ya, Nak? Sekarang kita ke soal yang kedua. Toko buku Sinar mencatat hasil penjualan buku selama 5 hari dalam diagram berikut. Senin 60 derajat, Selasa 45 derajat, Rabu 54 derajat, Kamis 54 derajat, dan Jumat belum diketahui derajatnya. Lalu jika jumlah penjualan pada hari Jumat sebanyak 249 buku, maka rata-rata banyak buku yang dijual setiap harinya ada berapa? Oke, ingat dia tanya rata-rata banyak buku yang dijual setiap hari. Dia bukan tanya seluruhnya, jumlah maupun selisih, apalagi hari apa. Ingat, langkah pertama kita lengkapi seluruh derajatnya dalam diagram lingkaran ini. Belum ada hari apa, Nak? Hari Senin. Maaf, hari Jumat ya. Bukan Senin, Senin sudah ada. Lalu berapa jumlah seluruh derajat lingkaran penuhnya, Nak? 360 derajat. Maka bisa kita tentukan besaran derajatnya pada hari Jumat, yaitu 360 kita kurangi 60 derajat tambah 45 derajat tambah 54 derajat dan ditambah 54 derajat ya. Ingat, hari Jumatnya kita cari. Sekarang hari Jumat ketemu, yaitu 147 derajat. Oke, setelah ini baru kita ingat konsepnya. Ditanya per, diketahui, dikalikan persoalannya. Yang ditanyanya adalah rata-rata. Ya, berarti seluruhnya. Paham? Kalau kita perlu mencari total seluruhnya, maka seluruh dalam diagram lingkaran ini dalam bentuk derajat berapa, Nak? 360 derajat, tepat sekali ya, karena kita mencari seluruhnya. Per yang diketahui di sini hari Jumat saja. Tadi Jumat sudah kita ketemukan berapa, Nak? 147 derajat. Maka yang diketahuinya yaitu 147 derajat. Dikalikan. Persoalannya yang mana, Nak? Angka di dalam soal ini, lihat. Berapa? 249 buku. Kita gunakan sistem pencoretan lagi ya, Nak. Derajat dengan derajat. Oke. Hasilnya adalah 720 buku. Ya, 249 dengan 147 juga bisa. Sama-sama dibagi langsung 147, ini 1. 249 dibagi 127 yaitu 2. Ya. Apakah ini sudah selesai? Belum. Karena dia bukan menanyakan
seluruh penjualan selama 5 hari. Dia tanya rata-ratanya. Ingat rumus rata-rata bagaimana, nak? Total seluruhnya kita bagikan berapa jumlah hari dalam penjualan buku itu. Ya, rata-ratanya yaitu 750, karena ini Senin sampai Jumat, kita bagi 5 hari. Maka hasilnya adalah 144 buku. Jadi setiap hari itu buku terjual 114 buku. Ya, nak? Pahami betul-betul. Oke. Lalu soal yang ketiga sekarang. Diagram lingkaran berikut menyajikan ekstrakurikuler siswa kelas 6, yaitu voli, silat, tari, marawis, dan sepak bola. Jika siswa yang gemar ekstrakurikuler silat itu ada 8 orang, maka jumlah siswa yang gemar ekstrakurikuler sepak bola dan marawis, ingat dia jumlahnya, berarti harus kita jumlahkan nanti. Yang pertama, kita lengkapi dulu seluruh persentase dalam diagram lingkaran. Ingat, ekstrakurikuler apa yang belum ada? Marawis dan juga sepak bola. Berapa jumlah seluruh lingkaran dalam persentase? 100%. Lalu bisa kita tentukan sekarang marawis dan sepak bolanya. Mulai dari marawis dulu. Karena marawis itu siku-siku, maka besar sudut dalam persentasenya yaitu berapa? 25%. Lalu sepak bola bisa kita cari. Seluruhnya 100%, kita kurangi dari total seluruhnya yang sudah ada, yaitu 12% voli, silat 10%, tari 23%, dan marawis 25%. Maka totalnya adalah 30%. Kita ketemukan sepak bola yaitu 30%. Sekarang kita ingat lagi, ditanya per diketahui dikalikan persoalannya. Karena ini yang ditanya adalah jumlah sepak bola dan marawis, kita bisa langsung saja jumlahkan ya seharusnya. Sepak bola yaitu 30 ditambah 25 yaitu berapa? 55%. Langsung saja bisa, tapi ini kita cari satu-satu dulu ya, supaya kalian lebih mantap nanti. Sekarang marawis kita cari dulu. Marawis 25%. Dari yang diketahui di sini apa, nak? Ingat, yang diketahui di sini adalah silat saja, yaitu 10% berarti yang kita gunakan, bukan 100%. Pahami ya, nak ya? Jangan sampai salah. Lalu kita kalikan persoalannya, berapa silat nih? Nih, ingat soal itu selalu angka yang ada di dalam soalnya. 8 orang. Maka kita tentukan 25% dengan 10 kan bisa, nak? Sama-sama dibagi 5. Ini 5. 10 dibagi 5, 2. 2 dengan 8 ini bisa, yaitu 4. 5 dikalikan 4, 20 orang. Sekarang sepak bolanya kita cari. Sepak bola berapa? 30%. Karena yang diketahuinya yaitu silat ya sama, 10%. Dikalikan berapa silat itu? 8 orang. Gunakan lagi sistem pencoretan. Persen dengan persen habis ya, nak. Ini kan mudah. Nolnya habis saja. 3 dikalikan 8, 24 orang. Dia tanya jumlah, bukan satu-satu, ingat. Kalau jumlah ya berarti harus kita jumlahkan. Maka sepak bola kita jumlahkan dengan marawis yaitu 20 orang ditambah 24 orang yaitu 44 orang. Ya, jadi kesimpulannya jumlah siswa yang gemar ekstrakurikuler sepak bola dan marawis adalah 44 orang. Jelas ya, nak? Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.